Oke gengs, balik lagi di Ilham Ayu Official. Jadi hari ini gue mau ngajakin kalian lagi nih ya. Kita ketawa lagi. Nih ya gitu. Kita ulang. Kayak gitu. Ya begini-begini habis Jadi begitu memang. Sekarang ini udah Oke, ini di depan gue udah tegang-tegang banget nih ya. Nah, hari ini gue pengen ngajakin kalian ngobrol lagi sama salah satu couple planner Lampung ya gengs. Jadi gue lagi ada di Desasa. Desasa ini adalah salah satu usaha dari tamu gue. Jadi nanti kita bakal kenalan dan kalian harus tetap enjoy di channel gue. Jangan lupa subscribe dan like. Oke? Langsung aja kita kenalan. Tegang sekali nih. Oke, ini kenalan dulu sebelum kita lanjut. Kemudian kenalan dulu deh sama teman-teman subscriber. Ini tamu Ilham ini siapa sih gitu. Oke. Ini channelnya Ilham Ayu. Ilham Ayu. Video ini dipersembahkan oleh Krebi.id. Cara baru ngemil kepiting. Yang subscribernya 1.500.000. 1.500.000. Amin. Oke, kayaknya auranya ini cerah banget. cerah ya. Gitu kan. Atau mungkin pakai baju putih. Makanya auranya keluar gitu ya. Lebih pede ya Lebih pakai Saya baju. sih ini Kak Ilham pengen jadi pejabat. Malah bahas pejabat. Ya, Oke. namanya cita-cita Kak Ilham. Cita-cita ya, tetap harus Cuman digapai. Sekarang kan kita menikmati proses bertumbuh melalui UMKM Kak Ilham. Makanya Kak Ilham datang ke sini kan salah satu partner kita. Bisa di-cut ya? Witit gitu. Gampang. Salah satu partner kita Kak Ilham ini kan. Oke. Ya untuk kita sama-sama berjuang lah sebagai rakyat jelata. Rakyat jelata. Ya udah, Oke. kenalan dulu, tanya dulu lah. Mm-mm. Dari istri gua tercinta dulu Kak. Boleh lanjut. Kenalannya Ibu apa Sinta. nih? Ya, ibu ini sebagai apa di sini Oke. ataukah sebagai Kalau aku mah ngerangkap semuanya. rangkap ya. semua ya? Iya, jadi apa ya? Jadi apa ya? Jadi otaknya. customer service iya. Jadi otaknya di customer Oke, service iya, jadi oke. content creator iya, jadi admin kadang-kadang iya. Semua, berarti semua ya dirangkap Berarti ya? semua sampai Namanya dulu ya Bu, nama Ibu Oh, siapa? iya ya, namanya iya dulu kan? belum. Namanya dulu ya. Nama saya Sinta. Oke, Ibu Sinta. Ibu dari 2 anak. Oh. Iya, jadi Anak saya kan Bu. ya dia dong anak bapak. Anak siapa lagi? Ya nggak sih? Oke. Ibu dari 2 anak. Hari-harinya ngomong sambil jualan. Gitu. Apa enggak kesulitan gitu? Kesulitan, makanya dibantu-bantu. Jadi gini loh Kak Ilham, aku tuh dari dulu itu nggak mau yang namanya kerja kantoran. Artinya kalau kerja kantoran kan lepas rumah kan sama Oke, sekali. pengen free lah ya, Iya, freedom gitu ya. Tapi kerja itu hobi, ya Mbak ya. Kalau aku nggak kerja tuh sakit-sakit badan kayaknya ya. Iya. Ada ya begitu ya, gengs? Iya, begitu. Jadi kalau nggak kerja itu malah apa Nggak ya? tahu juga kali tes kerja nggak keterima, nggak tahu juga kayak Bisa jadi. Sorry ya, seumur hidup belum pernah ngelamar kerja. Alhamdulillah. pernah tes PNS nggak keterima. PNS. Ya kalau itu nggak pernah. Iya. Oke. Emang niat dan Emang- minatnya dari awal. Iya. Pengen usaha aja Biasa gitu. aja. Jadi kan anak kepantau, walaupun nggak kita yang Dari pegang. sebelum nikah udah usaha atau sesudah nikah nih? Dari sebelum nikah. Oh, dari berarti memang udah kuliah. usaha duluan. Jadi aku dari sekolah tuh senangnya jualan. Entah apa aja yang dijualin. Semuanya dijual. Semuanya Oh, dijualin. sama. Benar. Gitu. Jadi Yang penting senangnya yang jualan. halal kayak lah. Yang penting yang halal. Mm-mm. Malah kadang-kadang zaman dulu mah kita masih punya uang jajan ya. Ya, benar. Jadi terserah tuh mau dihargain berapa tuh barang, yang penting laku aja tuh, happy banget tuh hati gitu. Gimana? Jadi kita jualan. Jualan nih. Nih lo mau bayar berapa terserah lo deh gitu ya. Terserah, maksudnya misalnya nih harga barang tuh aku jual 100.000, ditawar 75, ya udah ambil aja gitu. Yang penting tuh kalau barang kejual tuh senang. Senang. Tapi itu Oke, dulu. oke, benar, Tapi itu benar, dulu. benar, Kalau benar. sekarang Nah, 100.000 ditawar tuh 95. No. emosi dong. Sekarang udah ketahuan PP-nya. Iya, Iya, sama sih dulu gitu. waktu merintis juga
ketika barang itu terjual walaupun itu harga modal ya terjualnya, Iya. tapi kita seneng. Kan? Iya benar. Jadi Oke. pernah sesuatu hari Kak Ilham, Mm-mm. aku tuh jualan. Jadi kalau dulu tuh jualan ke kampus itu di bagasi mobil itu banyak barang tuh, banyak. Aku waktu itu pernah jualan kerudung waktu kuliah. Terus sampai teman-teman aku tuh jadi reseller lah ya. Teman-teman sekelas tuh jadi reseller, entah di rumahnya, entah di kantor mamanya, entah pokoknya semua tuh jadi banyak banget, mau cewek mau cowok tuh jadi reseller. Oke. Dari reseller kerudung itu. Iya, sempat banget kayak gitu. Jadi itu tuh udah happy aja udah gitu. Jadi sebelum ketemu Bapak nih, Iya. Bapak siapa? Bapak Hilman nih. Oh iya. Sebelum ketemu beliau ini berarti memang udah jualan duluan. Temen jualan. Enggak, sebelum kita lanjut nih, enggak malu apa jualan? Kenapa ya malu ya? Kan banyak nih ya, kayak mau jualan itu males lah nanti dikecengin temen gitu kan. Iya. Apalagi nih perempuan gitu kan, apalagi kalau laki sih enjoy aja kayaknya. Perempuan nih, perempuan nawarin, gitu ya. lu mau beli nggak gini-gini. Itu kayak mana perasaannya, nggak malu gitu kan? Apa ada beban? Enggak loh, sama Nggak ada sekali ya? enggak. Jadi memang seneng banget jualan gitu. Banget. Jadi aku juga waktu kecil, waktu SD, mamaku tuh jualan-jualan wadah minum gitu. Mama kan memang jualan gitu ya. Jualan wadah minum. Aku tawarin ke temen aku, kamu mau beli nggak? Aku jualan ini. Jadi dari SD pun aku udah bisa jualan gitu. Memang background keluarga itu keluarganya memang jual juga, jualan, pembisnis ya, pembisnis. benar. Entrepreneur ya. Entrepreneur gitu. Nah ini kan apa ya? Berbanding kebalik nih ya dengan hubungan ini kayaknya. Kalau Bapak Hilman kan kayaknya cool banget, kayak pejabat banget gitu kan. Cita-cita ya. Nah sekarang support istri nggak sih kalau jualan gitu? Istri jualan ya support Kak, support. Kalau yang jelas kan ini udah jadi aktivitas istri gitu ya. Jadi aktivitas bersama lah ya sekarang ya. Ya, sekarang ya kita jalani, kita nikmati bareng-bareng gitu. Berbagi dengan waktu yang memang harus disiapkan untuk kewajiban di rumah gitu kan. Nah, cuman kan karena memang aktivitasnya juga tokonya 5 langkah dari rumah. 5 langkah dari rumah. Ini beneran loh guys. Tokonya di samping rumah. Beneran. 5 langkah dari rumah. Jadi istri itu bisa aktivitas, jualan, dan notabene kan jualannya banyak online ya, online. Sekalipun online ya sesekali lah customer hadir datang gitu. Ya dia masih bisa handle anak-anak gitu kan, handle anak-anak. Sorry nih, ini nikah tahun berapa nikah? Nikah sama beliau? Iya sama beliau, benar. Ini bercanda terus dari beliau dia. 2018 Kak? 2018. Oktober 2018. Oke. Sekarang tahun berapa Kak? 2023. Berarti udah 5 tahun ya? 5 tahun perjalanan. Wow. Gokil sih ini. Nah, sebelum itu kan kalau Kak Hilman sendiri kerja? Enggak, lebih senang bisnis kah atau memang tipikalnya itu kerja? Kalau saya mungkin memang riset sendiri Kak ya. Nggak tahu riset sendiri atau memang pelin-pelan Kak. Beda-beda tipis ya. Jadi kerja pernah, kerja, maksudnya kerja secara profesional gitu ya. Di kantor lah ya. Membangun karir gitu. Saya pernah kerja di lebih kurang tiga lembaga atau institusi atau korporasi lah ya. Yang pada akhirnya memutuskan untuk resign terakhir di tahun 2021 ya. Karena punya orientasi jadi pejabat Kak. Enggak. Berarti apa kalau jadi pejabat ya? Enggak, kalau jadi pejabat gue beruntung cuy. Beneran. Jadi pengusaha. Akhirnya memutuskan untuk resign dan bisa leluasa fokus handle usaha sendiri gitu ya. Memang sih kita handle punya wadah usaha sendiri gitu ya. Selain daripada usaha istri ya kita tim support aja lah. Tim support dan penasehat, tim sukses. Kan Kak Ilham juga tim sukses kita. Kalau mau jadi pejabat apa Kak? Pejabat teras ya Kak ya.
Jangan dong. Oke. Nggak apa-apa, namanya cita-cita. Bener dong kalau cita-cita. Nah, jadi intinya kita sama lah Kak, masih belajar, bertumbuh, berikhtiar gitu ya, untuk bisa settle di usaha yang kita jalanin. Termasuk istri pun begitu. Harapannya sih kita bisa jalan bareng-bareng kayak. Memang saya punya satu bidang atau sektor usaha, tapi saya bisa membersamai istri menghandle usaha home decor atau mini furniture ini gitu kan. Karena kan istri juga ya sama-sama lah. Saya perlu disupport istri, begitupun sebaliknya istri disupport. Berarti ini Desasa ini baru berarti kan? Sebelum nikah atau sesudah nikah? Dari tahun berapa Bu? Dari 2015 ya. 2015. Oh, berarti memang udah ada Desasa. Udah. Dulu memang Kayaknya beliau ini mulai jualannya di ruang tamu tadinya. serius. Jadi nggak di toko yang sekarang kita, duduk di sini. Awalnya di ruang tamu betul ya. Iya, di rumah. Karena dulu pas awal ngapel, nah, itu Awal ngapel ya? di ruang tamu. Kok banyak bunga gitu? Jualan bunga gitu kan. Nggak curiga? Jualan. Atau ini dari yang lain ini kayaknya banyak banget ini bunga ya? Oh, nggak mungkin. nggak mungkin. Nggak mungkin ya. Oke. Tapi kalaupun dari yang lain terus dia jualin, wah hebat berarti dia. Hebat. Jadi kreativitasnya muncul ya. Untuk ngejual apapun yang dia punya. Juga ya. Jangan. Oke, berarti memang Desasa ini munculnya dari 2015. 2015. Namanya memang udah Desasa. Iya. Apa Desasa itu? Boleh nggak sih tahu filosofinya Desasa gitu? Bingung ya ngomongnya gimana ya? Nama ibu siapa? Nama aku Sinta. Oke. Tokonya Desasa Iya. ya. Udah di skip aja lah. Di skip aja lah ya. Oke, di skip. Oke. Ini kan dari kuliah memang udah jualan gitu kan. Kemudian ketemu di mana? Ketemu di LIP Kak. Di LIP. Serius? LIP Rektorat Unila. Benar. Jadi beliau ini ada tingkat saya. Ah. Ada tingkat Kak, satu jurusan di Unila. Awal ketemu kan ceritanya. Iya. Ketemunya di LIP gitu kan. Kok Bapak inget? Enggak, ini ketemu di LIP ngobrol atau diem-dieman? Ngobrol dikit. Ngobrol dikit ya? Ngobrol dikit. Sebetulnya kan ada tingkat kayak Iya. beda setahun. Tapi kok ketemunya jarang gitu kan. Ada dua ininya kemungkinannya. Saya yang jarang di kampus atau dia. Nah, netizen bisa nebak kira-kira yang jarang di kampus siapa. Itu ceritanya mau bimbingan. Kebetulan pembimbingnya sama, pembimbing skripsinya sama, dan itu cukup jadi kesan yang menurut saya tidak terlupakan lah gitu ya. Kenapa? Karena proses saya bimbingan dengan dosen pembimbing ini kayaknya sulit gitu. Sulit ya? Pas bareng Beliau ini. Lebih sulit. Masuk ke ruangan. Kok servisnya kayaknya beda. Ada apa-apa gitu kan. Bener. Kok agak sulit-sulit Agak gitu kan. sulit, Kok iya. beliau gampang gitu. Akhirnya minta bantuan. Padahal beliau ini kan ada tingkat nih ya, ada tingkat. Saya tempo hari baru pengajuan seminar usul, ibu apa? Udah Kompre ya? kompre. Kompre. Nah, aneh kan kok dia duluan gitu kan? Beda lah ya. Oke, akhirnya dari situ. Jadi ketahuan yang jarang di kampus siapa kayak? Ya, Dari- pertama ketemu. ketemu secara langsung gitu. Tapi Oke. kalau mungkin pernah lihat di kampus ya pernah lah. Oke. Ketemu ngobrol interaksi ya awalnya di situ. Gitu Kak. Ini menarik sih jalan ceritanya, tapi kita nggak bakal bahas itu lebih dalam ya, gengs. Itu Karena ini part 2 dan 3 part 2 aja nanti ya. Karena ini kita temanya masih Kalau tema rame itu juga. UMKM nih. Oke, lanjut lagi dia. Ini kan akhirnya sekarang Desasa punya toko sendiri yang tadinya jualannya di apa? Ruang tamu gitu kan. Nah, ini sampai di titik itu tuh kayak mana ceritanya gitu? Atau ada Sebenarnya tuh- terjal kah gitu? Sebenarnya itu ya namanya orang tua memang ini ya Kak, pengennya tuh kita Anaknya kerja bener, gitu. pasti. Apalagi Eyang, Mm-mm. karena Eyang PNS gitu ya. Jadi
harus PNS juga gitu. Kenapa kamu nggak PNS gitu? Ya tapi ya begitulah ya. Jadi karena kita memang nggak seneng, kita nggak mau gitu. Jadi ya udah. Jadi gara-gara dari situ awalnya emang maju mundur. Aku mau kerja nggak gitu. Cuma ya mikir juga ya, kemampuan terbatas dengan orang yang mau daftar kerja dari luar banyak Lampung banyak banget gitu ya. Di Lampung aja banyak, apalagi saingan-saingan di PTN luar banyak. Udahlah, aku nggak mau bersaing sama mereka. Udahlah, aku kerja yang happy, yang kayak gimana gitu, yang bisa balik lagi, bisa sambil ngomong ya. Karena aku pada saat itu aku mikir gini, aku nggak mau sampai ada di titik aku bingung antara resign atau lanjut kerja gitu kan. Kalau misalnya aku kerja kantoran, ya kan ada di titik itu ya, di titik itu kan gitu. Aku nggak mau ada di titik itu. Oke, ya udah, akhirnya aku awal-awal sedikit gitu. Kita posting di Instagram ya. Kok orang-orang tuh antusias, bahkan sangat antusias gitu ya. Sangat antusias itu. Ada ibu-ibu nunggu anaknya sekolah, main ke rumah. Sempet main ke rumah ke sini. Main ke rumah ngeliat-ngeliat gitu. Ada lagi orang-orang pegawai kantor gitu ya, saat istirahat siang main ke rumah gitu. Kok jadi kayaknya ini peluang gitu ya, kan? benar. Makanya dari situ aku nggak mau. Tadinya kan aku bilang tuh aku suka jualan kerudung segala macam. Enggak. Kerudung maksudnya jual fashion udah banyak banget saingannya. Research lah, kira-kira apa ya emang ini gimana ya gitu. Oke lah, ternyata ya kayaknya sih ini emang belum banyak gitu yang di Lampung yang ya, bergelut di sini gitu. Ya udahlah, akhirnya ya aku terjun, memang benar-benar fokus di sini. Nah ini kan nyari bunga-bunga ini kayak mana tuh? Sulit nggak sih? Awalnya ya sulit nyari. Yang pertama nih, nyari harga murah. Nyari harga murah dong. Yang kedua, kita cari supplier yang barangnya memang bagus. Iya, benar. Karena memang aku nggak mau jualan barang yang harganya murah, terus kualitasnya jelek juga gitu. Jelek, karena balik lagi ya, aku jualan tuh nggak tahu ya, pakai hati kali ya. Jadi kalau create yang nggak bagus itu, nggak menarik itu, nggak puas hati. Ini visioner banget ini pengusaha yang satu ini. Tapi tuh suka dimarahin juga sih sama suamiku gitu. Jadi bapak sering marahin. Kenapa bikin kayak gitu lama banget? Itu kan bukan masterpiece katanya. Bener. Gitu. Jadi kan harus punya tugas. Ini tugas teknis. karena tugas teknis nggak ada lagi, nggak ngerti bunga, customernya ibu-ibu, nggak tahu harga gitu kan. Ya tugasnya mengkritisi aja. Jadi bagian risikonya orang risk. Jadi tukang komen lah ya. Maksudnya kan makin lama, bolehlah di awal istri kan ngejual barang itu mungkin untuk variasinya nggak banyak gitu ya, nggak banyak. Jadi beberapa barang itu benar-benar dikelola dengan sentuhan tangannya sendiri, dengan idenya sendiri. Bahkan istri bilang kan, pokoknya ini buatnya pakai hati kan gitu. Cuman kan semakin banyak ruangan toko, customer itu kan semakin banyak juga variasi barang dan produknya gitu. Dan masuk dan keluarnya barang itu kan lama-lama makin besar, makin masif, makin cepat gitu. Masa iya semua mau dihandle pakai tangan sendiri? Mau usaha apa mau badminton? Maksudnya jalanin hobi aja gitu. Jadi artinya kita bicara trading barang, ya udah di SOP-kan aja. Yang penting barangnya standar, sesuai approve dari Desasa gitu ya. Karena kan barang-barang yang ada ini kan nggak semuanya beli dan dijual langsung gitu ya. Tapi ada kreativitas, ada yang dibuat, dirangkai dulu, baru dijual. Artinya pembeliannya itu bahan baku, terus ada produksi dari setengah jadi ke jadi, barulah dijual kembali. Jadi hal itu kan ya harus dioperasionalkan, serahkan, delegasikan itu kepada karyawan gitu kan. Kalau dihandle sendiri, ya nangis-nangislah sendiri gitu kan. Nangis kayak nangis. Aduh, aku capek. Akhirnya ngeluh sendiri gitu ya. Terus katanya,
ya udah kalau capek nggak usah Berhenti kerja aja. gitu, berhenti aja. Iya. Ngapain gitu. Iya benar sih. Kadang sering kayak gitu tuh, kita karena semuanya di-handle sendiri. Ini UKM nih, kebiasaan UKM itu gitu tuh. Gitu. Kita nge-handle semua sendiri. Akhirnya terus kita ngeluh nih. Capek aduh. Capek ya gitu. Yang kita ngeluhinnya dia emosi dong denger kita. Bener. Memang mau ngabisin waktu di situ Iya. gitu kan, atau mau jalanin sebuah sistem gitu. Benar. Artinya kan dengan kita Berkolaborasi. hire karyawan Benar. atau berkolaborasi dengan Bisa partner membentuk kita, sistem gitu kan. itu. Terbentuklah sebuah sistem. Selain itu ya kita namanya semangat UMKM atau bahkan bertumbuh jadi sebuah perusahaan nantinya gitu kan. Semangatnya itu kan untuk memakmurkan orang banyak juga gitu kan. Membantu para karyawan atau bahkan kita saling berkolaborasi gitu kan dengan yang lain. Enggak semuanya dihandle sendiri gitu kan. Karena kita pun terbatas gitu. Kita mengisi job dan deskripsinya itu sesuai talenta kita saja, sesuai skills kita, sesuai bagian kita lah gitu. Yang lain silahkan didelegasikan. Ya, mini furniture kayak rak-rak, terus kursi, meja.